Oke cuy, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan film We Are The Miller. Film ini menceritakan tentang pengedar narkoba yang mempunyai utang kepada seseorang tapi tidak bisa membayarnya, dan ia ditugaskan untuk menyelundupkan narkoba dari Meksiko ke Amerika dengan cara membuat keluarga palsu. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang bernama David sedang menonton YouTube. Setelah itu, David menjual narkobanya kepada orang yang sudah memesannya. David juga memberi sedikit narkobanya kepada temannya. Scene berpindah kepada seseorang bernama Rose yang sedang bekerja sebagai penarikial. Di apartemen, Rose dan David bertemu. Ternyata David dan Rose tinggal satu apartemen dan bertetanggaan. Rose yang sedang mengobrol dengan David tentang tunjangan sewa apartemennya. Setelah selesai mengobrol dengan David, David dihampiri oleh Kenny, seorang bocil yang polos. Kenny melihat seseorang yang bernama Casey yang dicuri HP-nya. Kenny pun menolongnya, tapi ia malah dikeroyok balik. David yang tidak tega melihat Kenny dikeroyok, ia menolongnya, dan David sedang berbicara dengan preman itu. Kenny malah berkata David seorang penjual narkoba. David pun diminta untuk menyerahkan narkobanya, tapi David tidak mau dan lari. Casey pun mendapat HP-nya kembali. David yang terpojok, ia lompat, tapi ia malah kesakitan, dan para preman itu mendapatkan narkoba milik David dan uang milik David. David yang sedang berada di kafe, ia diteleponi terus oleh bosnya yang bernama Brad. Setelah selesai minum kopi, ia dibawa oleh om-om berotot ke tempat Brad. Brad menagih hutangnya karena David tidak bisa membayarnya. Brad memberikan pekerjaan kepada David, yaitu menyelundupkan narkoba. Dan saat Brad berkata kepada David, saat ia mengambil narkobanya, ia hanya perlu berkata, "Aku akan mengambil narkobanya Pablo Chacon." David mengobrol dengan Kenny tentang pekerjaannya, dan Kenny memberi saran untuk menyamar saat melewati perbatasan negara. Tapi David malah mengejek Kenny. Saat mengobrol, ada sebuah keluarga yang menanyakan arah ke kebun binatang. David pun mempunyai ide untuk membentuk keluarga palsu. David mengajak Rose menjadi istrinya untuk menyelundupkan narkoba. Tentu saja Rose menolaknya dan menyebut hal ini hal yang bodoh. David pun mengajak Kenny dan Casey untuk menjadi anaknya dan mereka menerimanya. Scene berpindah ke Rose yang diberitahu oleh bosnya untuk berhubungan badan dengan pelanggannya. Rose pun menolaknya dan keluar dari pekerjaannya. Saat pulang, ternyata apartemen Rose disegel karena belum membayar kontraknya. Rose pun akhirnya menerima tawaran dari David dan bergabung bersama keluarga palsunya. Saat Rose menyimpan barang, Kenny tidak sengaja mencium tete Rose. Kenny pun kaget dan tidak sengaja memukul Casey. David pun meminta mereka untuk berkumpul di belakang pesawat untuk menegur mereka karena berisik. Pramugari menghampirinya dan mereka langsung berpura-pura berdoa. Lord, we thank thee for the blessing of this family vacation. May David. Setelah sampai bandara, Brand mengirimkan mobil van. Van itu akan digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Setelah mereka sampai di perbatasan negara, mereka berkata kami keluarga Miller dan mau lapor untuk liburan. Setelah melewati perbatasan, mereka sampai di sebuah markas narkoba. David bertemu bos gangster dan ditodong pistol. David menjawab Pablo Chacon dan para gangster itu memberikan narkobanya. Kenny diberi buah-buahan tapi menolaknya. Ternyata yang memberikan buah-buahan itu adalah ibunya gangster. Kenny pun menerimanya. David melepon Brad kalau narkobanya tidak sesuai yang dikatakan. Narkoba yang David bawa terlalu banyak dan bisa mengancam keluarganya. Dan responnya Brad malah santai dan tenang. Narkobanya pun selesai dimasukkan ke dalam van milik David hingga memenuhi mobil. David pun keluar dari markas itu. Baru saja keluar, David dicegat oleh polisi. Polisi itu meminta uang 1.000, tapi David tidak punya uang sebanyak itu. Polisi itu pun meminta hubungan seks. David menyuruh Rose, tapi
polisi itu meminta seorang laki-laki. David pun menyuruh Kenny. Karena Kenny menolaknya, polisi itu menghampiri David dan berkata, "Hisap aku atau beri aku 1.000 peso." David mengira polisi itu meminta $1.000. Ternyata polisi itu hanya meminta 1.000 peso. David memberikan uang karena 1.000 peso sama dengan $80.